Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika kita pagi ini. Hari ini Ibu akan membahas bagian terakhir dari listrik statis ya, yaitu tentang kapasitor. Nah, dari tujuan pembelajaran ini Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian kapasitas kapasitor ya. Kemudian menjelaskan beberapa fungsi dari kapasitor, membedakan rangkaian seri dan paralel pada kapasitor, dan menjelaskan tentang energi listrik yang terdapat pada kapasitor. Nah, kapasitor atau suatu kondensator ya, itu adalah suatu komponen listrik ya, yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik ya. Di sini ada beberapa fungsi dari kapasitor, misalnya pada radio pemancar itu bisa memilih gelombang pemancar ya, kemudian meratakan arus listrik pada rangkaian catu daya, kemudian meniadakan bunga listrik pada sistem pengapian mobil ya, kemudian menyimpan muatan listrik. Ini fungsinya sama dengan baterai cas ya, baterai yang bisa diisi seperti contohnya baterai HP ya. Kemudian memisahkan arus bolak-balik menjadi arus searah, kemudian mengontrol frekuensi pada rangkaian osilator ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kapasitas kapasitor? Kapasitas kapasitor itu adalah kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik. Ini biasanya didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial di antara kedua konduktornya. Jadi kalau misalnya kapasitor mau kita isi dengan muatan listrik, dia harus dihubungkan ke dalam suatu beda potensial ya, atau suatu tegangan tertentu, di mana di sini kapasitasnya itu adalah perbandingan antara muatan yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial itu sendiri ya. Nah, ini kalau dirumuskan dia akan menjadi C sama dengan Q per P. C di sini ini adalah lambang dari kapasitor ya. Sehingga di sini satuannya adalah kapasitas kapasitor itu satuannya dalam farad. Kemudian Q di sini adalah muatan listrik dalam kolom. Kemudian V adalah beda potensial dalam volt ya. Nah, di dalam hal satuan kapasitor biasanya sering menggunakan satuan-satuan yang kecil ya. Misalnya mikrofarad, ini kita tulis dengan miofarad, kemudian nanofarad dan picofarad ya. Nah, ada beberapa jenis kapasitor, tetapi yang akan kita bahas di sini adalah kapasitas kapasitor yang keping sejajar saja ya. Jadi misalnya di sini ada dua keping sejajar ya. Dua keping sejajar positif dan negatif ini biasanya dihubungkan nanti dengan sebuah tegangan. Jadi nanti di sini terisi muatan positif dan muatan negatif ya. Terpisah sejauh D, kemudian sementara di tengahnya ada medan listrik ya. Nah, kapasitas kapasitor keping sejajar ini tersusun atas dua keping konduktor dengan luas masing-masing A. Ya, luas masing-masing kepingnya A dan jarak antarnya adalah D, dan diberi muatan sama besar tetapi berlawanan jenis, yaitu positif dan negatif. Nah, karena ada positif dan negatif, maka di ruang antaranya di sini akan ada medan. Medan pada konduktor keping sejajar kita sudah pelajari, ini adalah Q dibagi dengan permitivitas ruang hampa atau permitivitas udara dikalikan dengan A. Sementara beda potensial pada konduktor keping sejajar ini adalah V sama dengan E kali D. Jadi kalau misalnya E-nya ini kita gabungkan ke V ke sini, maka kita akan memperoleh V sama dengan Q kali D per E0 kali A ya. E0 di sini permitivitas. Nah, jadi di sini kalau kita mau mencari bagaimana persamaan kapasitas kapasitor keping sejajar dengan bahan penyekat berupa vakum udara, jadi dari V-nya kita dapat Q D per E0A, sementara ini channelnya adalah channel ini kapasitas kapasitor keping udara yang berisi udara ya. Kapasitas kapasitor keping sejajar dengan
bahan penyekatnya adalah udara. Ini biasanya dilambangkan dengan C0 atau bisa C saja gitu ya. Jadi C0 di sini Q per P ya kan. Jadi Q-nya ini, kemudian V-nya kita ganti dengan persamaan tadi ya, dengan QD per E0 kali A. Jadi di sini V-nya kita ganti QD per E0 per A, E0 kali A. Jadi ini Q-nya kita coret ya, maka C0 kita akan mendapatkan E0 A per D. Jadi ada dua ya persamaan untuk kapasitas kapasitor. Jadi bisa C0 sama dengan E0 A per D atau C sama dengan Q per P ya. Jadi ada dua. Di sini kan ada dua nih. C0 Q per P atau C0 sama dengan E0 A per D ya. Nah, sekarang jika bahan penyekatnya bukan udara ya, tetapi misalnya digunakan yang lain, misalnya di sini kertas atau elektrolit, maka E0-nya bisa kita ganti di sini ya. Jadi E0-nya E saja. Ini biasanya E bahan lah ya, permitivitas bahan, di mana permitivitas bahan itu adalah permitivitas relatif bahan ya, bahan penyekat ya, dikalikan dengan E0. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini, nanti ini kapasitas bahannya ini akan menjadi permitivitas relatif bahan dikalikan dengan C0 ya. Jadi C0 di sini adalah kapasitas kapasitor keping sejajar dengan bahan penyekat adalah udara. Jadi C0-nya di sini adalah kapasitas kapasitor keping sejajar, satuannya farad. E0 adalah permitivitas udara, dia punya nilai tersendiri 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat garing Newton ya, per Newton meter kuadrat. Kemudian ER ini adalah permitivitas relatif bahan penyekat, dia juga punya angka tersendiri. Permitivitas bahan penyekat, dia punya nilai tersendiri. A luas keping ya, A ini adalah luas keping, D-nya adalah jarak pisah dua keping, ini satuannya adalah meter ya. Nah, itu adalah kapasitas kapasitor keping sejajar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan susunan kapasitor. Jadi kapasitor itu bisa disusun seri dengan paralel ya, sama halnya dengan resistor ya, tentunya tergantung dari kebutuhan ya. Nah, dalam susunan kapasitor ya, ini dalam susunan seri, jadi kapasitor itu dilambangkan dengan gambar yang sejajar sama dua sejajar sama, jadi seperti ini. Nah, ini kapasitor, kalau yang ini resistor, kalau ini tegangan ya. Jadi ini kapasitor, ini resistor, ini tegangan ya. Nah, jadi resistor itu dilambangkan kapasitor dilambangkan seperti dua garis sejajar sama ya. Jadi di sini disejajarkan seri, jadi C1, C1, C2, C3 dengan tegangan V1, V2, V3 ya. Ini dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Jadi pada susunan seri di sini berlaku muatan pada tiap-tiap kapasitor sama, yaitu sama dengan muatan kapasitor pengganti. Jadi Qs-nya nanti ini akan menjadi Q1, Q2 sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Sedangkan beda potensial pada ujung-ujung kapasitor itu sama dengan jumlah beda potensial ujung-ujung tiap kapasitornya. Jadi kalau pada seri ini di jumlah Vs sama dengan V1 ditambah V2 sama dengan V3 sama dengan resistor ya. Jadi untuk V Q per C, jadi kita masukkan ke sini. Ini Vs akan menjadi Qs per Cs, V1 Q1 per C1, Q2 V2 Q2 per C2, Q3 V3-nya Q3 per C3. Ya, ini C3, sehingga karena Q-nya sama maka kita akan memperoleh 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah titik 3 plus 1 per Cn. Sekarang jika ada N kapasitor disusun seri, maka nanti CS-nya ini akan menjadi C per N. Sementara jika ada 2 ya kita mudah ya, tinggal perkalian dibagi dengan penjumlahan. Jadi C1 kali C2 dibagi C1 plus C2.
Nah, nanti dari rangkaian seri ini kita akan mendapatkan kapasitor yang lebih kecil ya. Kapasitas kapasitornya. Bagaimana dengan paralel? Kalau paralel gambarnya seperti ini ya. Jadi ini ada C1, C2, C3, ini juga ada V1, V2, V3. Di sini dihubungkan dengan sebuah tegangan V. Pada susunan paralel di sini berlaku beda potensial, tiap kapasitornya sama. Jadi beda potensialnya sama, yaitu sama dengan potensial sumber. Jadi V1, V2 dengan V3 itu sama dengan V ya. Jadi sama persis kayak resistor. Sementara muatan kapasitor pengganti sama dengan jumlah muatan tiap-tiap kapasitor. Jadi nanti di sini ada QV ya. Nanti QP gitu, Q paralel, Q pengganti. Nanti di sini ada Q1, Q2, Q3. Jadi nanti QP-nya ini akan menjadi Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Kalau misalnya ada N ya tinggal ditambahkan titik 3 plus Qn gitu ya. Jadi sementara Q ini adalah C kali V, maka untuk QV ini akan menjadi CP kali PP. Ini akan sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah C3 V3 ditambah titik 3 plus Cn kali Vn. Sehingga CP di sini ini akan menjadi C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah titik 3 plus Cn ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ada ada N kapasitor yang disusun paralel, maka di sini CP-nya ini akan menjadi N kali C. Jadi nanti di sini akan kita peroleh kapasitas kapasitor yang lebih besar ya. Nah, terakhir ini adalah energi yang tersimpan pada kapasitor. Jadi kapasitor juga memiliki energi ya. Untuk menghitung energi kita akan dapat tentukan dari grafik hubungan antara Q dengan V. Jadi karena tadi kapasitor itu adalah perbandingan muatan dengan tegangan, maka bisa kita buatkan grafik antara Q dengan V yang grafiknya kurang lebih seperti ini ya hubungannya. Jadi kita tarik suatu garis ini, kemudian kita arsir, maka di sini kita akan memperoleh suatu luas segitiga. Nah, luas segitiga ini menjelaskan tentang energi yang tersimpan pada kapasitor ya. Jadi W-nya adalah luas segitiga yang dibentuk oleh grafik Q dengan V. Nah, kalau dari sini kita lihat bahwa luas segitiga itu kan setengah kali V, sehingga W-nya ini kita akan mendapatkan setengah Q kali V. Kita ingat bahwa Q sama dengan C kali V, maka kalau persamaan ini masuk ke sini, ini kita akan mendapatkan W sama dengan setengah CV kuadrat. Dan kita tahu bahwa V sama dengan Q per C, maka ini juga kita masukkan ke sini, maka W akan menjadi setengah Q kuadrat per C. Ya, tentunya jadi di sini ada 3 dengan satuan semuanya sama yaitu Joule. Ingat, jadi untuk W pada kapasitor di sini ada 3. W sama dengan setengah QP, W sama dengan setengah CP kuadrat, atau W sama dengan setengah Q kuadrat kali C. Nanti mana kalian bisa memilih yang lebih mudah, yang lebih cepat untuk dikerjakan ya. Nah, untuk bagian akhir Ibu berikan sebuah contoh soal ya. Jadi contoh soal yang mudah saja. Di sini ada 2 kapasitor ya. 2 kapasitor 4 mikrofarad dengan 2 mikrofarad yang disusun seri ya. Kemudian diberi tegangan 6 volt. Hitung energi yang tersimpan dalam rangkaian tersebut. C1-nya 4 mikrofarad, C2-nya 2 mikrofarad, sementara tegangannya adalah 6 volt ya. Ditanyakan adalah jawabnya kita cari dulu atau kita tentukan rangkaian serinya. Karena seri cuma 2, jadi kita bisa C1 kali C2 per C1 plus C2 gitu ya. Jadi di sini 4 mu kali 2 mu per 4 mu ditambah 2 mu ya. Ini akan menjadi 8 mikro atau 8 mu kuadrat dibagi dengan 6 mu ya kan. Ini 1 dicoret. Ini kita akan mendapatkan 1,33. Ingat mu itu 10 pangkat min 6 farad ya. Jadi atau ini sama saja dengan 1,33 mu farad gitu ya. Kan karena mu-nya adalah 10 pangkat min 6. Nah, jadi untuk mencari W-nya
karena kita sudah C dan ada V di sini, jadi kita tinggal pakai setengah CS kuadrat, setengah CV kuadrat, itu aja ya. Jadi ini setengah kali 1,33 kali 10 pangkat min 6, ini kali 6 kuadrat ya. Ini hasilnya adalah kurang lebih 2,4 kali 10 pangkat min 5 Joule. Nanti kalian hitung sendiri ya. Jadi pertama kita cari CS penggantinya, kemudian baru kita masukkan ke persamaan energi. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ini adalah bagian akhir dari listrik statis. Maka untuk pertemuan berikutnya mungkin Ibu akan memberikan tugas ya. Kemudian nanti kita akan ulangan harian yang kedua. Nah, karena kita pembelajaran akan dilanjutkan dengan tatap muka di kelas, jadi mungkin untuk materi berikutnya kita akan berikan di kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.